Sebuah hipotesis berani dari pengamat pasar modal, Gemma Guyardi, melempar bom narasi yang menghentak publik. Indonesia sedang berada di bawah serangan senyap para elit finansial global kapitalis poros barat. Ini bukan lagi soal kalkulasi matematis earnings driven, melainkan index and rating driven, sebuah perang persepsi asimetris yang dirancang untuk mendisiplinkan negara yang mencoba terlalu berdaulat. Investigasi garis waktu menunjukkan pola serangan yang sangat sistematis sejak awal tahun 2026. Mulai dari pembekuan indeks oleh MSCI yang melenyapkan nilai pasar hingga 120 miliar dolar Amerika Serikat, aksi downgrade ke posisi underweight oleh Goldman Sachs, hingga pemberian pandangan negatif oleh Moody's. Puncaknya terjadi pada Mei 2026 ketika MSCI mendepak 19 emiten Indonesia sekaligus dari indeksnya, memicu arus modal keluar hingga puluhan triliun rupiah dalam hitungan hari. Anehnya, di saat pasar keuangan Indonesia babak belur, bursa saham Singapura justru berpesta pora memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Analisis data aliran dana atau flow of funds mengonfirmasi adanya aksi jual massal atau sell-off rupiah, di mana likuiditas tersebut langsung diparkir ke dalam Singapura dolar. Singapura, yang secara historis menjadi tujuan investasi utama Amerika Serikat di Asia, melesat dari peringkat 8 ke peringkat 4 dunia dengan stok FDI mencapai 467 miliar dolar Amerika Serikat, dituding beralih fungsi menjadi hub cangkang atau kapal induk perang finansial bagi modal barat untuk mengguncang Indonesia. Media-media utama Singapura pun dituding gencar mengorkestrasi narasi bertajuk Sell Indonesia, melukiskan potret seolah-olah ekonomi domestik diambang kiamat untuk memicu kepanikan massal. Mengapa Indonesia mendadak dijadikan sasaran tembak? Jawabannya diduga kuat berakar pada ketidaksenangan Washington dan sekutunya terhadap arah politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Di bawah doktrin kedaulatan penuh, Indonesia nekat memainkan strategi diplomasi dua kaki yang dianggap terlalu berani. Pertama, setiap kali Prabowo melakukan kunjungan diplomatik ke Eropa, khususnya Prancis, pasar modal dan rupiah langsung diajar habis-habisan oleh instrumen barat. Indonesia secara agresif mengalihkan belanja alutsistanya ke Prancis, seperti jet Rafale dan kapal selam senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Karena klausul Eropa memberikan kebebasan pakai dan transfer teknologi atau transfer of technology, berbeda dengan klausul ketat Amerika Serikat. Kedua, langkah Indonesia memborong minyak murah dari Rusia dengan diskon 30% di tengah krisis energi, serta keputusan resmi bergabung sebagai anggota penuh blok BRICS yang mengusung agenda dedolarisasi, dinilai telah melewati garis merah geopolitik kapitalis global. Namun, narasi konspirasi global ini akan pincang tanpa menyoroti kelemahan fatal di dalam negeri. Para elit global tidak akan bisa merusak sistem jika benteng pertahanan birokrasi domestik tidak tapuh. Indonesia justru memberikan peluru secara sukarela kepada penyerang luar melalui rentetan masalah internal yang kronis, seperti komunikasi publik yang blunder, di mana pernyataan labil dari pejabat kementerian yang kerap diumumkan sebelum regulasi yang matang, sukses memicu sentimen negatif dan kebingungan investor. Kemudian krisis hukum dan tata kelola, di mana penegakan hukum yang dinilai tebang pilih, kemudian tidak transparannya pengelolaan institusi superholding BUMN, seperti Danantara, serta ego sektoral birokrasi, di mana tidak adanya pendekatan holistik antar kementerian, membuat iklim industri berbiaya tinggi, rumit dan kalah bersaing dari Vietnam. Cetak biru serangan ini diprediksi akan memasuki fase krusial, di mana mengawinkan kepanikan finansial dengan provokasi sosial di dunia maya untuk memicu polarisasi massal, yang tujuan akhirnya adalah mendelegitimasi pemerintahan sah melalui agenda demonstrasi besar atau pemakzulan skema usang yang pernah menumbangkan rezim Soeharto pada 1998 silam. Sebagai rakyat yang berdiri di atas kepentingan nasional, kami memandang situasi ini dengan mata jernih. Kritik tajam terhadap kebobrokan birokrasi, penegakan hukum dan buruknya komunikasi pemerintah wajib terus disuarakan. Namun ikut masuk dalam jebakan agitasi digital yang menggaungkan narasi kepunahan bangsa adalah tindakan naif yang merugikan kita sendiri. Pemerintah harus segera berbenah. Jalankan proses hukum secara transparan, bersihkan kementerian dari ego sektoral, dan gunakan saluran komunikasi satu pintu yang kredibel. Di sisi lain, publik harus menyadari bahwa di tengah kepungan badai ekonomi global, kita semua berada di atas satu kapal yang sama. Menenggelamkan kapal ini demi memuaskan kebencian politik sesaat hanya akan membuat Indonesia kembali jatuh ke tangan para juragan modal asing yang telah lama mengincar kekayaan bumi Nusantara ini.